Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan jalankan Apache-nya seperti ini. Kemudian kita juga akan buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, PHP tutorial. Kemudian kita sudah masuk episode 10 terkait dengan organize file ya. Oke, kita akan buka Code Insider-nya. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, silakan buka Visual Studio Code-nya ya. Oke, sama aja ini Visual Studio Code dan Code Insider dari sumber yang sama ya. Oke, kita masuk ke materinya. Kali ini kita akan belajar terkait dengan dir. Nah, PHP dir adalah sebuah konstanta ajaib yang mengembalikan direktori dari file yang sedang dijalankan. Konstanta ini tersedia sejak PHP 5.3 dan sama dengan penggunaan dir file yang di dalam kurung sini ya. Nah, dalam banyak kasus dir digunakan untuk menyertakan file lain dalam file yang disertakan. Contohnya seperti ini, kita memiliki sebuah urutan file ya. Ini ada index di luarnya, kemudian ada include, kemudian di sini ada header, ada footer. Nah, pada menggunakan dir kita bisa dengan cara seperti ini. Dir, kemudian kita tinggal memanggil header dan footernya. Nah, kemudian kita juga bisa juga dengan cara seperti ini. Ini cara kalau misalkan kita tidak menggunakan dir, tapi ini akan ada sedikit masalah ketika kita multi directory yang menggunakan satu file dan kita banyak include ke tempat lainnya. Nanti kita contohkan bagaimana penggunaan dir ini untuk multi file ya. Nah, pertama kita akan coba buat sebuah file ya. Kita akan buat folder dulu. Contoh dir, kemudian kita akan buat file index.php. Nah, pertama kita akan buat file index dulu. Nah, kemudian di dalam file index ini kita akan buat sebuah folder lagi. Kita akan buat file namanya inc atau include ya, inc header.php seperti ini. Kemudian kita akan buat file lagi footer.php seperti ini ya. Kita punya index, punya header, punya footer. Nah, di file header misalkan kita coba buat sebuah file HTML seperti ini ya. Nah, biasanya kan seperti ini. Headernya, kemudian ada footernya. Ini kita akan X dan kita akan pindahkan ke footer ke sini. Kita paste, kita save. Ini juga kita save. Nah, dalam footer kita akan coba tambahkan sebuah print ya. Kita akan php echo untuk dir yang tadi ya. Ya, dir ini kita akan cetak supaya kita tahu isinya apa dir yang ada di directory ini, dan kita juga di file index ini akan kita panggil ya. Nah, kita buka tag pembukanya seperti ini. Kemudian kita akan coba gunakan include ya, include. Kemudian kita ambil dirnya, kita akan ambil inc header. Nah, kita akan cek di sini isinya dari dir ini apa. Kita print ya. Kita tambahkan echo lagi, kita tambahkan wr. Nah, kita akan include lagi untuk footernya. Ini seperti ini ya. Kita save. Kita akan buka lagi Laragonya. Kita akan buka localhostnya seperti ini ya. Nah, ini udah jalan. Kita akan buka PHP tutorial. Kemudian ini ada organize file. Nah, kita membuat file tadi contoh underscore dir ya. Kita tambahkan contoh underscore dir. Kita bisa lihat ya. Ini dir yang pertama. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Nah, ini yang keluar pertama, contoh dir ini dihasilkan dari yang ini ya. Nah, dir ini dihasilkan dari posisi indeks yang ada di sini. Nah, ini kan kita kalau bisa turunkan seperti ini, dia berada di dalam folder dir. Jadi,
fungsi dir ini dia memberikan return atau kembalian posisi dari file ketika dia dieksekusi. Indeks ini ya berada di mana. Kemudian dir yang kedua dia dihasilkan dari footer. Nah, di sini ya footer. Footer ini adanya di dalam inc. Jadi ketika dia mereturnkan footernya, maka dia di sini ada tambahan inc ya karena dia berada di folder inc. Nah, kurang lebih kerja dir seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah contoh yang agak panjang ya. Misalkan kita akan buat sebuah folder namanya contoh dir lagi lah. Contoh dir lagi lah kita buat. Pertama kita klik dulu yang ini. Kita akan buat sebuah file. Contoh tadi kan ada underscore-nya. Contoh ini kita nggak pakai underscore. Contoh dir. Kemudian kita di sini akan buat public.php. Nah, jadi kita memiliki sebuah dir. Nah, di dir ini, oh ini salah nih. Ini kita delete dulu ya. Ini salah. Harusnya kita membuat sebuah folder dulu, public, baru di sini index.php. Nah, seperti ini. Jadi ada foldernya dulu. Nah, kemudian kita akan buat lagi di sini file lagi contoh dir, kemudian ini ada di dalam folder inc. Kemudian di dalam inc ini kita ada header lagi .php. Nah, seperti ini ya. Jadi kita memiliki publik, kemudian ada header. Nah, di dalam header kita akan tambahkan lagi footer.php. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi config ya. Misalkan kita memiliki contoh dir slash config slash dalam config kita memiliki app.php. Nah, kita miliki lagi. Nah, kemudian kita akan buat file lagi yang ini agak panjang untuk contoh ya. Misalkan kita akan masukkan ke dalam contoh dir juga di dalam folder yang sama ya. Contoh dir, kemudian kita akan buat admin. Kemudian di dalamnya lagi ada dashboard, kemudian di dalam dashboard baru ada index.php. Oke, jadi ini ya susunannya ya. Kita memiliki sebuah susunan directory file ya, index ada di folder public, kemudian header footer ada di dalam inc include, dan config di dalamnya ada app di dalam folder config, dan index ini ada di dalam folder dashboard ada di dalam folder admin 2 kali ya. Nah, pertama kita akan coba mengisi untuk yang app-nya. Nah, ini kan app akan dipanggil ke banyak tempat ya. Kita akan isi ini dengan define ya. Kita akan define app name. Kita akan define app name. Kemudian app name-nya adalah my awesome app. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita akan save. Kemudian kita akan panggil ini ke dalam header. Nah, di dalam header seperti biasa kita akan buat file HTML dulu. Ini footernya akan kita cut. Kita akan X, kita akan masukkan ke dalam footer ke sini ya. Oke, headernya kita akan save. Nah, di paling atas kita akan panggil nih. Nah, cara memanggilnya seperti biasa, PHP. Kemudian kita harus ada tutup PHP-nya karena ada HTML-nya. Di sini kita akan gunakan require. Nah, pertama kita akan gunakan dengan cara titik ya. Kita akan gunakan titik 2 slash. Nah, kita akan mengambil config ya slash app.php. Ini yang akan kita panggil.
Kita akan save. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan juga ini ya, echo di sini title-nya akan kita panggil. Nah, title-nya kita akan php echo app name seperti ini ya. Kita akan save. Kemudian ini akan kita panggil ke dalam index. Nah, indeksnya yang ini ya, public index. Nah, di sini kita akan buat HP, kemudian kita akan require, misalkan kita membuat titik 2, kemudian kita akan inc header. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan tutup ini dengan cara belum menggunakan itu ya. Kemudian kita akan manggil footernya juga. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan sebuah heading 1. Heading 1 misalkan home. Seperti ini ya. Oke, ini tahap awal kita coba jalankan dulu ya. Jalan ataupun tidak nih. Kita akan masuk ke sini. Contoh dir, tadi contoh dir yang tidak ada underscore-nya. Contoh dir. Nah, kita tidak ada file indeksnya, kita adanya di publik di sini ya. Nah, ini jalan ya, home-nya tidak ada error. Berarti ketika tadi kita memanggil app, ini dengan cara seperti ini jalan, tidak masalah. Tetapi ini jadi masalahnya ketika header dan footer ini dipanggil juga ke file dashboard. Kita kan memiliki satu lagi nih, dashboard di sini. Nah, misalkan ini akan kita panggil ke sini menggunakan cara yang sama ya. Nah, kita akan require, kita akan panggil headernya seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan di sini bukan home, kita akan kasih dashboard ya. Dashboard. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan panggil juga footernya seperti ini ya. Kita akan save. Oke. Ini kita akan masuk ke dashboard. Kemudian di sini ada admin dashboard. Lihat. Terjadi error ya di sini karena kita menggunakan di headernya ini, mana tadi header? Inc header kita buka. Nah, ini kita menggunakan cara seperti ini. Jadi ketika dia mundur satu step, ini tidak ditemukan karena dia harus mundur 2 step karena dia ada di admin dashboard. Jadi dia harus 2 step baru dia menemukan. Nah, masalah seperti ini bisa kita perbaiki ya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan mencara tadi. Oh, inc headernya ini salah ya, kita nggak kepanggil, ini harus mundurnya 2 kali nih. Nah, ke sini. Jadi ketika kita panggil ini tidak ketemu. Ini juga salah, kita select baru di sini kita bisa masuk ke inc header, ini juga masih salah, ini juga sama ini ya, tapi ini masih tetap error juga karena tadi tuh masih tetap error karena config-nya tidak ketemu ya. Dengan cara ini juga masih error. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan dir ya di sini, tapi kita ini gunakan seperti ini bisa karena dia hanya memanggil sekali ya. Tapi yang di dalam ininya headernya ini harus kita ubah. Nah, di dalam headernya ini kita gunakan dir supaya tidak error ya. Ini akan saya remark dulu yang ini. Nah, akan saya remark, kemudian saya akan gunakan require juga. Nah, tapi setelah require kita akan gunakan dir seperti ini ya. Nah, kita akan mundur 1 step dulu. Config app ya, ini baru benar nih. Kita mengambil config.app, kita refresh. Nah, sekarang baru benar ya. Jadi ketika kita masuk ke sini, kemudian kalau misalkan kita masuk ke yang satunya lagi, ini yang ada di dalam folder public ya.
ini juga jalan ya. Jadi ketika masuk ke sini dan ke home ini juga jalan. Karena kita menggunakan file yang sama ya untuk headernya. Nah, kita juga bisa menambahkan di dalam dashboardnya. Misalkan kita tambahkan di sini untuk dashboard ya. Kita akan tambahkan goto ya. Goto kita gunakan di sini ahref. Ahref. Nah, kita akan gunakan seperti ini. Kita akan mundur 2, kemudian kita akan masuk ke public, kemudian kita akan masuk ke home ya. Oke, ini kita refresh, ini go to home, kita klik. Nah, ini masuk ke home ya. Nah, di home-nya kita akan coba tambahkan lagi. Di home ini kita go to. Nah, kita tambahkan di sini wrap lagi. Ini dashboard ya dengan home. Dashboard, kita akan masuk ke dashboard. Nah, untuk ke dashboard ini kita tinggal mundur 1 aja ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal masuk ke admin, kemudian dashboard, kemudian indeks seperti ini ya. Tinggal kita save, kita refresh. Nah, kita kalau klik, nah pindah ke dashboard, kemudian kita klik lagi pindah ke home. Nah, ini ya salah satu kegunaan dari menggunakan dir di sini ya. Jadi kita bisa menghasilkan yang bisa diakses dari multi directory. Yang kalau misalkan kita menggunakan yang tadi ya, cara menggunakan mundur dulu akses direktorinya, itu akan terjadi masalah karena dia diakses oleh beberapa file yang direktorinya susunannya berbeda. Ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.